Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menilai umatnya dari bentuk fisik, baik itu cantik, ganteng, tinggi, atau pendek. Namun, yang dilihat adalah amalan kita. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk rupa dan harta kalian, akan tetapi Allah hanyalah melihat pada hati dan amalan kalian." Hadis riwayat Muslim. Tapi, tahukah sahabat jika di dalam Islam orang gemuk dicela? Ada beberapa dalil yang membahas keburukan orang gemuk. Imran bin Husain radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Generasi terbaik adalah generasi di zamanku, kemudian masa setelahnya. Sesungguhnya pada masa yang akan datang ada kaum yang suka berkhianat dan tidak bisa dipercaya. Mereka bersaksi sebelum diminta kesaksiannya, bernazar tapi tidak melaksanakannya, dan nampak pada mereka kegemukan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW juga menggambarkan tentang orang yang gemuk. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Sebaik-baik umatku adalah masyarakat yang aku diutus di tengah mereka atau para sahabat, kemudian generasi setelahnya. Kemudian datang kaum yang suka menggemukkan badan. Mereka bersaksi sebelum diminta bersaksi." Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Mengenai hadis tersebut, Al-Qurtubi menjelaskan jika hadis tersebut adalah celaan bagi orang yang gemuk, karena kemungkinan bukanlah bawaan, melainkan karena banyak makan, minum, bersantai, foya-foya, selalu tenang, dan terlalu mengikuti hawa nafsu. Dia adalah hamba bagi dirinya sendiri, dan bukanlah hamba bagi Tuhannya. Orang yang hidupnya seperti itu pasti akan terjerumus pada hal yang haram. Beliau juga menjelaskan bahwa makan banyak dan hobi kuliner adalah kebiasaan orang-orang kafir. Beliau juga melanjutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela orang kafir karena banyak makan. Barang siapa yang banyak makan dan minum, maka ia akan semakin rakus dan tamak, bertambah malas dan banyak tidur di malam hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan neraka bagi orang-orang kafir. Mereka adalah orang-orang yang lebih sibuk memikirkan dunia daripada ibadahnya, karena yang dipikirkan hanyalah makan. Tubuh mereka pun tumbuh menjadi besar. Namun jangan khawatir, tidak semua orang gemuk itu tercela. Selama penyebab dari gemuknya bukanlah karena bermalas-malasan dan banyak makan, dia tetap menjadi pahlawan bagi umat dan melakukan aktivitas yang bermanfaat. Aisyah menceritakan, Rasulullah SAW melakukan witir 9 rakaat. Setelah beliau mulai gemuk dan berdaging, beliau sholat 7 rakaat. Kemudian sholat 2 rakaat sambil duduk. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhu memberikan penjelasan bahwa Rasulullah SAW memiliki badan yang besar. Hal tersebut disahihkan Muhammadiyah Turmuzi. Rasulullah SAW orang yang badannya besar. Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah Turmuzi. Orang yang gemuk tak selamanya menjadi celaan. Jika gemuk disebabkan karena banyaknya duduk dengan berzikir dan membaca Al-Quran, itu tak mengapa. Namun, yang dihindari adalah gemuk karena malas dan makan terlalu banyak. Pasalnya, kenyang akan membuat badan menjadi berat, hati menjadi keras, kecerdasan berkurang, lebih banyak tidur dan bermalas-malasan. Orang yang gemuk akan rugi timbangannya di akhirat karena akan setara dengan sayap nyamuk. Namun, perlu kamu ingat, tak semua orang gemuk tercela, berbeda dengan gemuk yang menjadi bawaan lahir. Dan jika masih berusaha bermanfaat bagi orang lain dan tetap menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat surga, sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Dukung terus saluran kami dalam menyebarkan syiar Islam kepada banyak orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.